Obesitas, obrolan seni tanpa batas. Iya gitu. Oke, teman-teman semua, kembali lagi mengudara lagi kita bareng-bareng di video kedua kali ini, tapi Cicang nggak sendirian. Gue bersama Pinky Boy. Boleh dong kenalin? Oh boleh, Mr. Bongki. Mr. Bongki, oke Mister ya. In English. Video kedua ya? Video kedua. Oke. Video kedua dari video pertama. Udah nonton belum video pertama? Sudah banget. Udah banget. Tentang musik kan? Iya dong, betul banget. Itu tuh setengah jam lebih kayaknya setengah ya. jam lebih ya. Nontonnya 3 jam kan? Diulang-ulang. Diulang-ulang. Oke, Mr. Bongki, aku ngomong sama kamu in English atau just Indonesian? Free ya? Free to feel. Yes. To feel. Oke, teman-teman semua, kita nyebutnya teman-teman hangat ya. Iya, oke. Teman-teman hangat semuanya. Pada video kali ini nih, Bong. Episode kali ini kita ngebahas apa tuh, Cak? Kita bakal kasih clue summer. Summer. Bisa Ivan, jadi. Ivan, bukan bisa Ivan. jadi. Bisa jadi. Mata kuliah. Iya, bisa jadi. Ya, dikit lagi. Dikit lagi ya. Manajemen produksi enggak sih? Betul sekali, 100 juta rupiah. MK yang paling seru ya. MK paling asik, seru paling gokil dan ditunggu-tunggu dibanding oleh MK. Iya, maksudnya masing-masing inilah konsentrasi ya. Masing-masing konsentrasi. Ini MK yang paling keren. Iya, karena ini mata kuliahnya ada di sebelah sih, Bang. Gak tahu ya? Semester berapa sih ya? 6 ya? 6, 4, 7. 6. Kita tanya aja lagi. Tanya aja ya. Oke, kita sambit. Ada 2 bintang tamu kita Cak kali ini. Siapa aja sih? Yang pertama ada dari langsung terjun dari dekanat rektorat. Dosen pengampu. Dosen pengampunya. Yang satunya lagi ada mahasiswa yang paling antusias banget ngajarin MK-nya ya. dia pimpinannya? Pimpinan produksi? Enggak. Dari yang manage itu acaranya. Oke lah kalau kita begitu. di sini bakal ngulik tentang konsepan semuanya. Dari atas sampai bawah, dari bawah sampai kanan sampai kiri. Semuanya dibahas. Oke, kita sambut. Beri tepuk tangan yang meriah. Untuk silakan. Oke. Selamat datang. Selamat malam. Ini ada mic kecil nih. Ada mic kecil yang sengaja gitu ya. Biar adil aja, ada mic besar, mic kecil. Oke, selamat datang Pak Dadang. Ya. Gimana Pak? Sehat Pak? Kabar? Sehat. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Kalau nggak sehat nggak di sini kayaknya. Iya juga ya, betul juga ya. Selanjutnya. Sebelahnya tuh tanya kali Cak. Siapa namanya? Boleh kenalan dulu? Iya, siapa? Nama aku Rizka. Namanya Rizka. Ya betul sekali. Kariska atau Teh Rizka, Mbak Rizka, Bu Rizka, boleh ya. Kariska kita panggil, sebut Kariska. Ada Pak Dadang di sini dan Kariska. Kariska tadi belum ditanyain kabar ya, Bang ya? Betul. Kabarnya gimana nih? Alhamdulillah Baik ya. Boleh dekat Baik ya, sehat, mental juga sehat ya. Pokoknya kuat ya, ngejalanin semester 6 kuat sih. Wow. Syok. Kalau kita berbicara tadi tentang Menpro nih, ya. Manajemen produksi, betul. Betul. Kita mungkin bahas dari Awal dulu kali. awalnya Kita dulu lah. Dari Mr. Dadang. Mr. Dadang. Yes. Ya. Manajemen produksi itu apa sih? Karena Apa kan banyak sih? yang belum tahu ya. Menpro ini apa gitu. Penasaran banget. Manajemen produksi itu bagian dari mata kuliah ya. Mata kuliah yang membekali mahasiswa untuk memiliki kemampuan manajemen, mengelola sebuah acara yang dikemas secara kolektif. Oke, Nah. berarti overall acara apapun Pak? Seminar, festival, Apapun sebenarnya, karena konteksnya sebenarnya tidak hanya di awal ya. Iya. Di awal bukan Iya, hanya iya. pertunjukan saja, makanya
namanya di awal itu sebenarnya manajemen produksi. Cuman akhirnya kalau nggak salah di kurikulum sekarang jadi manajemen produksi pertunjukan gitu ya. Kalau sebenarnya kalau pada akhirnya mahasiswa punya keinginan untuk membuat kegiatan yang lain itu juga tidak masalah. Itu makanya setiap tahun pun mungkin produknya berbeda-beda ya. Dan untuk tahun ini mungkin juga lebih fresh lagi dengan meneruskan konsep yang sebelumnya dari Summer Day dari angkatan lo ya? Iya, Oke, angkatan. iya. Ketahuan nih. Malah sepi lagi. Berarti setiap tahunnya Pak ada inovasi ya? Ada inovasi. Yang sebelumnya juga pernah kita mengemas musik tradisional, ada festivalnya juga. Oke. Namun Bahkan dulu juga ada lomba-lomba juga ya Pak ya? lomba-lomba ada tuh. Oh, lomba apa? Rampak beduk kalau nggak salah, ya. Jadi seperti itu. Berarti Pak, gimana tuh Cah? aku mau nanya nih, Bong ya. Boleh. Berarti manajemen produksi itu sebetulnya to be continue ya? To be continue. To be continue dari tahun ke tahun atau dari mata kuliah per mata kuliah? Enggak, dari mata kuliah Menpro saja, manajemen produksi. Manajemen produksi saja. Tapi itu Menpro ini sudah ada dari kurikulum 2014 atau baru kapan tuh? Awal itu kalau tidak salah angkatan 2015. 2015. Mereka yang pertama kali ngontrak mata kuliah manajemen produksi. Waktu itu ada di tempatnya kalau nggak salah depannya itu Korem ya kalau nggak salah. Iya. Ya. Stadion apa sih itu? Ya, Korem yang sana di itu. depan Korem itu. Yang depan coffee shop apa gitu. Nah itu awalnya di situ. Awalnya di situ. Waktu itu kemasannya adalah mahasiswa manajemen produksi memfasilitasi teman-teman yang uji karya pertama. Iya. Tahun Jadi, pertama. Teman-teman yang ngambil MK Menpro tuh hanya memanage acara dan juga ada sebagai Penampilnya. Ya. Cuman terbentur dengan ya apa ya masukan-masukan dari beberapa dosen yang mungkin kurang nyaman dengan persiapan mahasiswa manajemen produksi yang kurang gesit ya. Akhirnya mereka tidak ingin digabungkan dan akhirnya saya mikir juga ya udahlah kita berdiri sendiri saja gitu. Berarti Pak MK Menpro ini di tahun kedua ya di 2015. Yes, tahun kedua. Kan Bapak untuk pengampu dari kapan? Dari awal Pak? Dari awal. Dari awal. Nah, Bang Kim mau nanya nih, untuk perbedaan dari tahun awal sampai tahun kemarin lah, itu gimana tuh Pak? Apa banyak inovasi atau pesat banget perbedaannya atau kayak gimana? Makin kesini apa ya? Makin fresh menurut saya. Termasuk pengetahuan-pengetahuan yang saya berikan pada akhirnya mengikuti perkembangan zaman. Karena perkembangan zaman di era sekarang ini event semakin besar, semakin masif di seluruh dunia, lagi pesat banget. Hampir tiap bulan itu pasti ada event dan saya selalu mengikuti, terutama pertunjukan yang saya sukai. Itu saya selalu hadir untuk riset apa sih perkembangan-perkembangan di event-event sekarang itu. Oke. Dan termasuk pada akhirnya pengetahuan-pengetahuan yang lain, saya semakin membaca banyak literatur juga yang kemudian nanti saya bisa bagikan ke teman-teman mahasiswa. Gitu. Berarti ini juga pengaruh juga ya kayak zaman itu juga ngaruh juga perkembangannya. Ngaruh. Makanya ya saya mencoba selalu up to date ya, agar tidak ketinggalan informasi, tidak ketinggalan kebaruan di dalam sebuah event gitu. Betul. Begitu. Berarti tahun ini satu dekade bukan? Atau 15? Bisa mungkin ya. Iya, satu dekade kalau Momentum berangkatnya tuh. dari Momentum banget nih kayaknya. Selalu jadi momentum ya. Hadirnya pertama kali kontrak mata kuliah gitu. Dalam pembelajaran manajemen produksi gitu ya Pak, dari awalnya hanya memanage yang uji karya, continue sampai dengan sekarang menghadirkan suatu hal yang baru. Buat Bapak sulit nggak? Apa Bapak emang basicnya di manajerial juga? Kalau manajerial bukan di event sebenarnya, di komunitas kalau saya. Cuman pada akhirnya karena saya terjun di komunitas, terus main musik juga, ngeband juga, pada akhirnya ketemu dengan orang-orang manajemen event juga. Dan mau tidak mau ya pada akhirnya karena saya yang punya ide awalnya untuk memasukkan mata kuliah ini di dalam kurikulum di pendidikan seni pertunjukan, mau tidak mau saya kan harus bertanggung jawab gitu ya. Akhirnya ya
by proses saya belajar, mahasiswa pun belajar. Jadi sama-sama belajar. Sama-sama gitu. belajar. Wih, nah, Oke. ada pintu ya? Berarti ada pintunya nih, ada pintunya nggak? Iya. Ya aduh. Tahu banget ya. Benar. Siap, Oh, silakan. Silakan. Udah pada habis nih. Iya. Aduh, tukar bisa nggak yang ini ditukar bisa nggak? Iya. Kopi. Oh ini nggak dingin ya? Enggak dingin ini. Ya udah jangan marah-marahin ya. Apa Mas? Ini kopi apa namanya? Kopi cinta. Ada lagunya ya Mas ya? Oh nggak ada. Panik. Oh, nggak ada ya. Oke, Pak Kusir. Makasih ya Pak Kusir. Susah loh itu didotong kayak gitu loh. Susah loh, asli. Tiba-tiba suruh bikin lagu ya. Oke, berarti Bapak itu adalah orang apa namanya? Yang mengajukan. Ya. Termasuk bukan. waktu itu barengannya sama komposisi. Bapak juga. Karena saya hadir waktu itu memang bertepatan dengan tahun tersebut gitu. Oke. Nih, Kariska kan yang diajarkan oleh Pak Mr. Dadang. Ini ya, Mister, tahun ini. Tahun ini gitu ya. Mungkin Mr. Dadang mengajarkan itu seperti yang Mr. Dadang ajarkan sebagai mahasiswinya. Apa yang Kariska dapatkan dalam manajemen produksi? Oke, kalau dari aku sendiri ya, banyak banget knowledge yang aku dapetin. Knowledge itu apa? Knowledge. Sebetulnya gini ya, FYI ya Kariska, MC kita yang sebelah sana itu asal dari Swiss, cuma lahir aja di Kendal. Iya, oke. Jadinya Kenneth gitu. Oke, little lah ya. Little. Oke. Bisa bahasa Inggris tapi bahasa Inggris gunung ya, bahasa Inggris gunung. Oke, banyak banget pengetahuan yang emang aku dapetin ya, karena kan ini juga menjadi pertama kali aku gitu ya di manajemen produksi ini gitu. Jadi banyak hal-hal yang emang bikin aku open minded, ternyata ada loh kreativitas yang emang nggak harus melulu kita yang tampil. Oke. Karena kita dari lahirnya dari pendidikan seni gitu ya, dan selalu menjadi talentnya gitu. Alangkah lebih baiknya juga kita tahu gitu sistem produksi yang di belakang layar tuh seperti apa gitu. Dan aku cukup menikmati ya, jujur banget ini Tanda dari kutip nggak? Iya. tidak Kayaknya disclaimer banget. alhamdulillah dari lubuk hati terdalam ini. Oke. Cukup enjoy dengan mata kuliah manajemen produksi kali ini. Yap. Oke. Ya, tapi bener Cak, maksudnya kan MK Membro ini ya sepakat sama kata Kariska juga, ini Mau penting lagi banget, kan? Mau penting lagi. banget untuk kehidupan misalkan anak muda sekarang, karena kerja tuh nggak melulu tentang misalkan sorry ya kayak PNS dan lain-lain. Yap. Ternyata ada juga ya pekerja-pekerja lepas yang tentang nge-manage event. Event. Untuk nggak salah sebut, untuk nggak salah. Event. Itu perlu banget adanya MK ini. Menurut Bangki ya. Menurut Bangki. Karena Cica mungkin belum ya di sini ya. Cica, Bangki udah lewat. Udah lewat. Kariska sedang. proses. Aku belum ya. Nanti Cica pasti akan ngeliat outputnya. Yang Cica tahu adalah outputnya. Berbicara tentang outputnya, pasti sebelum ada output ada nih proses by proses. Betul. Kalau misalkan dalam pembelajaran Pak Mr. Dadang, dalam pembelajaran itu sebetulnya proses apa yang harus mahasiswa-mahasiswi laluin gitu tuh? Dalam MK Membro ini. Dalam MK sebetulnya. Prosesnya ya? Yes. Ya, yang pertama adalah proses apa yang mereka akan implementasikan. Itu harus berdasarkan riset dan konsep yang sudah ada di dalam sebuah manajemen, Oke. teori manajemen. Karena begini, mungkin kebanyakan teman-teman melakukan kegiatan dan lain sebagainya, ya bisa juga tanpa harus belajar pengetahuannya gitu. Tapi karena kita di dalam ruang lingkup akademik, mau tidak mau secara kognitifnya itu juga harus dipelajari juga gitu. Oke. Dan dari kognitif itu terus kemudian pengetahuannya didapat diimplementasikan terhadap apa yang sudah dikonsep bersama dengan teman-teman satu angkatan itu. Dan pada akhirnya di tahun ini mengemas apa, Rizka? Summer full of stars. Summer full of stars. Summer Full All Star. Of star. Summer. I'm sorry. Summer. What? Summer full of stars. Yes. Summer full of star. Itu cukup ini juga ya, banyak gejolak-gejolak gitu ya. Wah, Ini betul. Gebrakan, ini bagian dari gebrakan. Banyak konten acara yang Ya.
Oke lah kalau begitu. Tapi Ca, sebelum Apa tuh? mengarah ke Summer Full of Pelan-pelan aja. Summer Full of Star. Iya, Ya. betul. Nah, dulu nih ke Mr. Dadang. Yes. Sebelum ngopi ya. Yes, oke. This is Mr. Yes. Dadang. Hal dasar nih Pak, untuk teman-teman penonton ya, hal dasar untuk ngebuat sebuah event atau pertunjukan tuh apa sih Pak di dalam manajemen tuh? Hal dasar yang kita ketahui dan harus kita, oh kayaknya ini deh. Yang pertama kita harus selalu punya branding ya. Branding. Ya, di dalam branding itu ada brand identitas, terus kemudian ada brand image ya. Setelah itu baru kita memikirkan marketingnya. Karena apa? Mungkin kalau tujuannya memang hanya money oriented saja, mungkin yang hal seperti ini tidak perlu dipikirkan, nggak masalah gitu. Tapi kalau pengen meninggalkan kesan terhadap pengunjung nantinya, itu paling tidak kita harus punya brand tersebut. Identitas brandingnya event kita itu apa, image-nya apa. Jadi kayak kita mau menawarkan sesuatu, tapi kita kayak memberikan informasi yang lebih. Jadi bukan hanya kita mau jual air ini, tapi ketika kita mengiklankan, bukan hanya sebatas kayak orang jualan yang di pinggiran air nah, gitu. Tapi yang di branding yang lain, hal-hal yang lain gitu. Esensinya. Bisa apapun. Itu bahkan pengalaman penonton pun juga salah satunya ya, Yes, yang diberikan penawaran dalam sebuah event. Begitu. Experience. Jadi setidaknya penonton itu pulang terus kemudian meninggalkan kesan Teringat, kepada mereka, iya. teringat terus gitu. Dan itu jadi hal dasar. Hal dasar itu. Hal dasar. Oke. Kalau dari Kariska sekarang, Kariska. Yang sehubung dengan Mr. Dadang tadi katakan experience. Ya, Bang. Iya. Experience. Berarti Summer Day Summer Full of Stars. Summer Full of Star. Yang tahun sekarang gitu ya. Itu experience apa? Yang diberikan Yang kepada diberikan. audiens. Oke. Jadi ini masih berkesinambungan sama judul besar ya, Summer Day gitu kan. Judul besar. Yap, dibuat dari angkatannya Bangki ya. Kita senggol lagi nih angkatannya Bangki. Ketahuan lagi, maaf ya teman-teman, sangat semua jadi tahu nih. Iya. Soalnya tadinya Iya. Oke, judul besarnya itu kan Summer Day gitu kan, atau musim panas gitu ya. Ya. Karena pelaksanaannya pasti selalu di bulan Juni gitu. Bulan Juni kan diidentikan dengan musim panas gitu ya. Cuma nggak tahu nih ya, karena cuaca semoga. tahun ini nggak tahu nih, tidak terdetek ya. gitu ya. Semoga Jadi ya. semoga lah ya, Semoga lah beneran ya. musim panas gitu ya. Oke. Terus kenapa ngambilnya juga? Aku ngejelasin judul dulu ya. Boleh. Tentu Oke. dong, harus dong. Yap, kenapa ngambilnya Summer Full of Stars? Karena konsep sendiri ingin membuat sebuah experience yang ingin diberikan kepada audiens, dan salah satunya itu kita ingin mengambil tema besar itu luar angkasa atau outer space. Gitu. Astronot, Yes. astronot. Alien gitu kan, planet-planet gitu. Terus dari segi sajiannya juga kita banyak sekali konten-konten yang dibuat gitu ya. Salah satunya festival musik, terus udah gitu street food, udah gitu nanti kita juga ada bundling di tiket itu ada dapat wristband. Nah, dari wristband ini kita memberikan pengalaman untuk teman-teman audiens itu untuk ya salah satunya membuat bintang-bintang full of stars gitu kan. Terus di awal di gate juga kita ada hallway of beauty atau lorong Apa tuh? keindahan, Lorong keindahan. Apa tadi? hallway of beauty. Hallway of Yes. beauty. Oke. Terus di dalamnya tuh nggak cuma dekorasi yang gelap, itu tuh kita ngambil konsep dari Bali ya. Bali. Yes, dari Bali. Di dalamnya tuh ada dekorasi, terus udah gitu juga ada lampu aurora yang kita tuh pengen membangkitkan atmosfer luar angkasa gitu. Ada sound-sound dari kayak white noise gitu ya Pak. Nah, terus udah gitu kita juga ada konten
face painting glowing in the dark. Wow. Yes, itu kita ngambil konsep dari Bandung ya kebetulan karena cukup unik juga dan cukup berkesinambungan juga dengan konsep Pool of Stars ini gitu. Jadi face paintingnya bakal nyala kalau kena cahaya biru gitu ya. Bahkan itu menjadi pengalaman penonton yang luar biasa ya. Betul, nonton selain konser nonton Experience konser tadi ya. sambil coret-coret gitu kan Nyala-nyala ya. ya. Betul gitu. Itu di make upin apa make up sendiri? di make upin dong. Oh, di make upin. Iya, tenang aja. Oke. Yap. Berarti Oke Kak, sebelum jauh Kak, why kenapa harus festival musik? Kan ada teater, tari atau apapun itu. Kenapa ngambil musik? Coachella. Apakah industri musik lagi sekarang emang lagi banyak? Oh banget? iya, kemarin habis Coachella ya, Coachella Iya. ya salah satunya. Ya salah satunya karena itu sih. Karena sekarang kan lagi booming banget ya konser-konser. Di Serang juga nanti akan ada Banyak, event lain gitu kan. Nah kita juga nggak mau kalah lah ya intinya dengan konser-konser yang lain. Kalau di PSP juga bisa loh bikin event yang sebesar itu gitu ya, atau mungkin pemanajemenannya ya seperti itu gitu kan secara garis besarnya gitu. Terus karena mungkin dari tahun yang kemarin itu ngambil konsep yang terlalu menjurus ya, kita juga pengen ngambil yang lebih umumnya gitu ya, karena kan dengan konsep yang festival musik dengan sajian-sajian yang bakalan kita kasih nanti itu tetap menjadi sajian yang emang ada di Menpro ini gitu loh. Terus juga kita juga nggak lupa tentang seni-seni lainnya gitu. Kita dari seni rupanya ada ngambil live mural. Oke. Terus dari tata riasnya juga ada itu face Wow, painting. bener Terus banget ya. musik apa lagi gitu kan, dan lain-lainnya. Kita juga tidak melupakan dengan esensi-esensi seni yang kita bangun di PSP ini gitu. Mr. Dadang, Yes. I wanna ask something, Mr. Dadang. Yes, of course. Apakah dalam prosesnya gitu ya, proses dari awal sampai akhir, Mr. Dadang memberikan batasan atau patokan tidak dalam soalnya tadi sangat amat konsepan yang emang dipacu liar gitu ya, jauh terbang sampai ke Luar angkasa angkasa. gitu ya. Luar angkasa Apakah tidak ada batasan dari Mr. Dadang untuk mahasiswa-mahasiswinya dalam penyajiannya itu gitu? Kalau saya sendiri ya tidak pernah memberikan batasan, termasuk bukan hanya di mata kuliah ini saja ya, mungkin oke. bisa melihat di mata kuliah yang lain, terutama yang sifatnya penciptaan itu Oke. saya tidak pernah memberikan batasan, termasuk di manajemen produksi dari tahun pertama itu tidak pernah saya memberikan batasan. Bagaimana yang sudah mereka konsep itu yang kita jalankan gitu. Oke. Jadi saya hanya membimbing saja di sini. Kalaupun ada batasan, pada akhirnya itu sebenarnya benturan dari luar ya biasanya ya. Seperti kemarin misalkan, biasanya saya mendapat informasi benturan-benturan seperti ini itu dari luar itu biasanya setelah ada acara gitu, respon baliknya gitu kan. Ya, kemarin yang tahun sebelumnya kan Natsu Matsuri ya. Yap, Iya. betul. Kita cosplay di FKIP tiba-tiba ada Naruto, di FKIP tiba-tiba ada Gak banyak tuh. Ada Anya gitu macam-macam ya. gitu. Tapi Oke. ya mungkin karena lingkungan kita juga tidak hanya bersinggungan dengan orang-orang seni saja, Yes. ya selalu mendapatkan respon yang mungkin kurang menyenangkan juga, ya tapi tidak masalah, ya karena kita berhak hidup berdampingan dengan orang-orang semacam itu, gitu ya. Nah di tahun ini saya rasa izin juga sudah aman ya Rizka ya, Aman, insyaallah. dan sudah disetujui, sepertinya tidak terjadi apa-apa. Semoga Iya, semoga. berjalan lancar itu, termasuk nanti semoga bisa menghadirkan targetnya 1000 ya. Targetnya 1000. Semoga bisa 1000 Bang ya. Semoga. Amin. Yang nonton juga 1 juta orang. Boleh. Ini ya. Beli tiket. Viewsnya yang sebelumnya berapa tuh YouTube? Aduh, berapa ya? Oke. Jadi seperti itu. Oke. Kariska, Bong tadi mau nanya sesuatu perihal cara-caranya. Apa yang mau Bong kita tanyain tadi? Oh tadi ya? Iya, tadi katanya nelpon Tadi aku. Untuk sebelum mau nanya, maksudnya emang benar dari Mr. Dadang, bahkan Bang sendiri juga ngampu dulu ya. Jadi enggak ada batasan untuk kita mahasiswa untuk berekspresi. Jadi ya Oke, kita oke. ya di monggo disilakan apa aja, gimana konsepnya. Betul. Paling hanya membimbing tentang manajemen, pengelolaan, pengarahan, Betul. terus ya seperti itu dalam manajemen gitu.
Tapi Kariska, kan penasaran konsepnya nih dari tadi tuh. Iya, Makanya iya. mikirnya apa ya? Tadi Apa tuh kayak sih? ada lorong, ada apa yang nyala-nyala tuh? Glow in the dark. Face painting. Pas painting juga kan. Untuk konten acaranya nih ada apa aja nih? Selain festival musik ya. Yap. Yang tadi aku udah jelasin ya, selain dari segi dekorasi ya, itu ada face painting, terus udah gitu kita juga di sore, kita kan mulainya sekitar jam 4-an lah ya. Nah, itu nanti di sore itu ada festival musik sampai malam, festival musiknya sampai malam ya. Wow. Tapi di sorenya kita akan ada bekerja sama dengan komunitas-komunitas BMX. Oh, pertama BMX nih. Yes, ada BMX. BMX sepeda. Yes, Iya. yes. Ada dong. Yang freestyle. Yes. Yoi. Ada freestyle? Yes. Ada. Oh my god. Oh my god. Yap. Wow. Nanti bakal ada di Main Pro. Itu ngapain? BMX-nya dipejang aja jualan? Enggak. apa Mereka tuh? nanti akan ada atraksinya Atraksi juga. gitu. Atraksinya. Dan mungkin nanti bakalan ada experience buat audiens juga, mungkin ada yang mau nyoba. Aku mau Oke, booking, boleh, bisa nggak boleh. booking? Bisa. Makanya pantengin terus Instagramnya ya. Di mana? Di apa coba? Apa coba? Summer Day Showcase. Oke. Lalu apa lagi? Oke, Lagi terus tuh. tadi ada BMX, terus juga kita ada sepatu roda, komunitas Sepatu roda ada di Serang. Ada. Ternyata di Serang tuh ada loh. Inline skate ya. Yes, yes. Dan itu nggak cuma harus ada di arena aja, harus ada jungkat-jungkitnya segala macam. Di lapangan Flat juga bisa, bisa. di flat juga Di bisa. flat. Mereka tetap bisa atraksi gitu. Oke. Terus selain itu ada skateboard. Skateboard. Ini kita masih mencangkup roda-rodaan ya. Roda-rodaan masih tadi ya. Tadi roda gede kan, BMX Yes, kan. gitu kan. Itu kita nanti berkolaborasi dengan komunitas-komunitas tersebut dan alhamdulillah udah ACC juga gitu kan. Jadi tinggal live-nya aja. Tinggal langsung. Tungguin nanti ya di Summer Day gitu. Untuk tanggal berapa sih kayak itu kan? Tanggal 14 Juni 2025 ya. Iya, Hari Sabtu. Ada prompternya. Bentar-bentar nih. Oke, siap. Tadi ini gimana ya cara masukinnya ya? By the way belum selesai. Oh, belum Masih selesai. ada. Oh, masih 25 menit Iya. lagi. 25 menit lagi. Sama kan, mas 3 jam kan? 3 Iya, jam. iya. Kita juga ada live mural dan sama juga bekerja sama dengan komunitas-komunitas yang ada di Banten gitu kan. Kita juga udah ngubungin komunitas mana nih yang kita ajak untuk hadir di acara Summer Day ini. Jadi orang-orang tuh terserah di nanti Summer Day di pelaksanaan terserah deh mau nonton mural, yang mau nonton BX, yang mau nonton yang lain-lainnya, yang mau nonton musik, jajan-jajan di situ terserah. Soalnya di Summer Day itu banyak banget konten yang dijual gitu. Ada sepatu roda, Yap. BMX. Yap. Roda semua. Roda semua, sporty semua. Tapi tong setan ada nggak? Enggak. Enggak ada, alhamdulillah enggak ada. Baru mau nanya itu, Mister Dibacanya, Dadang. seru ya, Makanya Tong baru Setan mau ya. nanya itu tadi. Kan Ada ada tong roda juga. setan nggak ya? Mau Roda juga sih, ikutan Bang. digonceng Ya, soalnya. takut. Oh, Jangan, Ya, rest jangan. aja ya, rest gitu. Yang safe aja lah ya. Safe aja. Itu inspired dari mana? Apakah karena melihat Inspirasi dari mana ya? Iya, makasih ya udah diterjemahin. Makasih. Inggris gunung gitu ya. Gitu ya. Inspired dari mana? Oke. Oke. Lucu banget gunung. Oke, Dari kalau mana tuh, untuk inspirasi sendiri ya, karena jujur itu idenya tuh ada aja gitu. Beneran kan waktu pas lagi mata kuliah nih kayak konten apa yang mau kalian jual di acara ini selain festival musik, karena festival Iya, musik aja tuh udah banyak gitu kan, festival yang lebih keren daripada lo pada gitu kan. Apa yang mau menjadi ciri khas kalian gitu kan. Kalau melihat di tahun kemarin ya, itu kan kontennya kayak coswalk, cosplay dan Iya, lain-lain. Jadi kayak di lomba sore makan yap mie, mukbang ya kan. Nah, kita makanya menghadirkan dan bekerja sama dengan komunitas-komunitas yang ada di Serang ini gitu loh, dari BMX, sepatu roda, skate dan mural gitu. Untuk inspirasinya sendiri nggak tahu ya, ada sendiri aja gitu. Ada aja ya? Iya, ada aja gitu. Karena jujur Kak, gue sendiri sih Bangki ya, pas di Aja Sampadan juga kayak itu ya, kan tuh branding image ya, mana branding image, karena ya benar-benar perlu untuk apalagi ya sorry ya, kayak ada jual tiket segala macam. Yap, ya, Makanya apa betul. yang kita jual, apa yang kita tawarkan kepada audiens gitu tuh. Yap. Pengalaman apa nih gitu kan. Yap, betul. Kalau Bapak sendiri gimana Pak respon kayak oh ini tahun sekarang kayaknya lebih banyak banget konten-kontennya ya, ataupun kayak gimana gitu. Sebenarnya Asik apa ya? di awal itu pernah nge-brandingnya itu akhirnya dihubungkan ya, yang kayak
festival musiknya dihubungkan dengan outer space-nya. Terus kemudian apapun yang akan disajikan itu berhubungan dengan outer space. Tapi pada akhirnya terbentur dengan pembiayaan ya. Yap, betul. Kayak musik apa sih yang sebenarnya ada keterkaitan dengan outer space gitu. Nah, kalau di riset kan sebenarnya kan seperti musik-musik new wave, terus shoegaze dan lain sebagainya, itu ada keterkaitan dengan itu. Tapi nampaknya band-band di Indonesia yang mengusung itu tidak banyak, dan sekalipun ada, kemarin di riset juga harganya ya lumayan ya, Riz, ya. Lumayan. Karena untuk sampai hari ini kita sponsor juga baru beberapa yang masuk gitu ya. Jadi akhirnya kita memperhitungkan itu gitu. Yang akhirnya nggak tahu tiba-tiba juga ngagetin juga tiba-tiba tinggi wingki. Betul. Asep. Enggak sampai asap juga, enggak sampai asap. Iya lagi. Saya baru ingat. Kok ada asep sih? Iya. Asapnya nggak diajak ya, asapnya. Ini Asep. Oh, bukan. Tapi nih Pak, maksudnya kan kalau emang secara konsep misalkan new wave itu ngaruh juga sih Pak, kalau untuk marketing juga ngaruh. Iya. Betul. Karena saya juga kan gimana ya, marketing Melihat agak pasar. kurang gitu pasarnya. Kalau gitu. Kecuali kita free gratis ya. Iya. Itu sih Pak. Ya, saya mencoba apa ya? Cobalah kita membuat event itu jangan selalu memprioritaskan penonton nantinya, tapi kita mencoba memberikan kebaruan, dan terus kemudian nanti siapapun yang bakal hadir di acara kita, mereka mendapatkan edukasi lebih. Oh, ternyata ada musik seperti ini. Ya, walaupun beberapa sudah tahu tentang musik itu, tapi kan tidak semua gitu ya. Nah, makanya waktu awalnya mencoba untuk mengajak mereka untuk menyelaraskan brand tersebut gitu ya, dari brand eventnya yang outer space dengan temanya Summer Full of Star. Kenapa tidak sekaligus yang lain gitu loh? Lorongnya juga sudah dikonsep sama mereka begitu. Cuman pada akhirnya itu terbentur dengan pembiayaan, anggaran dan lain sebagainya. Tapi sekarang kayaknya lebih oke Pak ya, banyak konten-konten juga yang luar biasa sih ini. Luar angkasa ya. Luar angkasa. Bahkan katanya Kak, semua tenan-tenan baja juga di dekor kayak satu. Ada. Lucu banget. Alien itu juga masuk Kak. Ada, tenang aja. Terus bukan dari segi dekorasinya aja, dari segi tiketingnya juga kita ada nama-nama khusus ya, yang berkesesuaian sama juga. Yes gitu. Sekarang udah open. Sudah Pre-sale. Presale sudah sold out satu. Sudah. Wow. Yang reguler ya. Bongki udah dapat belum? Dapat dong, saya yang beli. Ketinggalan. Nanti tungguin, masih banyak. Oke. Paket lainnya yang lebih affordable. Ini ya semuanya dikonsep secara ya udah biar satu konsep gitu ya, dari tiketing, dari tema, dekorasi, dari isi konten gitu ya. Kariska. Yap. Sampai menemukan Summer Full of Star ini, berarti kan sebelumnya banyak banget pemikiran dari teman-teman nggak? Karena kan tadi kan yang Mr. Dadang bilang satu angkatan ini ya, bukan per kelas kan? Betul. Satu angkatan. Itu berarti banyak ide sebelumnya ya? Betul. Apakah Kariska gabungkan pada akhirnya dapat Summer Full of Star? Adakah ide-ide sebetulnya yang lebih liar dari ini gitu? Liar. Aduh. Layer. Udah kayak mainan Photoshop, ada layar-layarnya segala. Layar. Bohong dong itu layar, ya kan? Oke. Tolong dong diedit ya. It's okay. Liar kali ya. Liar. Oke. Kalau dari konsep sendiri pasti dong dari seluruh angkatan yang berjumlah 50 orang ya. Wow. Itu banyak banget konsep yang emang diusung oleh teman-teman angkatan gitu ya. Oke. Termasuk aku gitu yang mengusung konsep, tapi jauh sebelum dari Summer Full of Star ini gitu kan. Dan banyak banget yang emang jadi
discuss bareng sama teman-teman angkatan Oke. gitu. Ini kita mau ngambil konsep apa nih? Mau ngambil mana yang paling baik dari seluruh konsep. Kebetulan waktu itu hampir ada 10 kalau nggak salah. Wow, banyak. Wow, 10 Banyak opsi, banget. 10 Ada yang ngambil opsi. tradisi, ada yang ngambil Modern. Y2K. Iya, 2K. Oh, iya, 90-an. 90-an. Ada yang ngambil Jamaika, reggae-reggaean. Wah, iya. banyak banget konsep yang diusung oleh teman-teman angkatan. Cuma karena ada beberapa kendala ya, karena kan kita semua dari 50 kepala nggak mungkin jadi satu gitu kan, pasti Iya, of tetap course, ada of course. aja gitu kan kendala yang terjadi gitu. Dan sampai akhirnya seiring berkembangnya waktu juga gitu ya, konsultasi ke siapapun gitu ya, maksudnya dari aku sendiri ya, konsultasi sama siapapun yang emang bisa memberikan aku pencerahan gitu, sampai akhirnya terusunglah konsep Summer Full of Stars ini. Dan itu nggak mudah ya, nggak mudah banget, jelas banget, itu berat banget. Di awal perkuliahan itu kita hampir 1 bulan nggak ada progres sama sekali. Yes. Why? Iya. Iya, tapi untungnya karena selalu dibimbing dan selalu diberikan pengetahuan lebih gitu oleh Pak Dadang, terus juga mencari tahu ke kakak tingkat yang udah menjalankan Menpro ini gitu ya. Dan yang pasti cukup Seru ya. seru banget, jujur seru banget, karena itu nanti yang bakalan jadi cerita gitu. Karena pas penampilan atau pas pelaksanaan ya udah ngalir aja gitu. Cuma ini nih prosesnya yang paling berharga, yang paling bisa lah jadi cerita atau pengalaman juga bagi Rizka sendiri gitu ya, sebagai salah satu panitia gitu yang menjalankan Summer Day ini gitu. Ya sih Kak, Bang juga kayak itu juga dulu juga. Jadi ya emang benar-benar prosesnya tuh ya kita berantem seangkatan. Padahal kita kita positif kan timnya kita tentang manajemen, tentang konsep, tentang acara, tentang GS, Star, gitu di situ prosesnya. Betul. Kayak kayaknya seru juga gitu tuh. Betul. Mau tanya. Mic-nya nggak bisa nih. Oke, Pakai yang ini oke. boleh. Boleh, Boleh, boleh. Boleh, sharing Boleh, aja boleh, ya, boleh. sharing. Tadi kan banyak ribut, kesinggungan, Proses ya, banyak banyak ya, proses 10 lah, opsional, banyak proses. Mr. Dadang. Yes. I wanna ask again, ya. Dalam mengatasi mahasiswa-mahasiswanya gitu ya, mahasiswa gitu ya, ribut ini segala macam, Mr. Dadang jadi batin nggak gitu. Kayaknya Apa bukan yang ribut ya, kayak lebih banyak discuss discuss? banget. Apakah yang Mr. Dadang lakukan sebagai pembimbingnya seperti itu? Yang pertama adalah meluruskan, membenarkan cara berpikir. Ya. Cara berpikir. Karena ini kan berangkat dari yang sebelumnya memang belum pernah semua terjun di bidang ini gitu ya. Yang kemudian masuk kumpul bersama, punya banyak ide masing-masing, terus mereka mungkin bertentangan, ada yang selaras dan lain sebagainya. Pada akhirnya saya juga bukan yang menilai mereka dengan subjektif ya. Akhirnya meluruskan agar mereka pada akhirnya ketika bekerja di kegiatan ini, hal-hal yang sifatnya berangkat dari pribadi itu tolong tinggalkan dulu gitu. Jadi agar yang sudah menjadi kesepakatan bersama, yaitu ayo diselesaikan bersama gitu. Jadi ya saya rasa selalu akan ada seperti itu ya. Always ya, selalu. Always itu ya, karena banyak orang ya. Iya. Gitu kan. Banyak kepala gitu. Ini ya. juga berganti 2 kali ini ya strukturnya ya, Ya, struktur dan konsep. organisasinya ini udah ganti 2 kali sampai yang pada akhirnya disepakati yang sekarang gitu. Walaupun ada terjadi kendala-kendala di dalamnya, ya udahlah, yang masih mau produktif ayo jalan bareng-bareng gitu. Ya, betul. Karena pada akhirnya ini mengacu pada penilaian mata kuliah ya. Penilaian mata kuliah, apakah namanya juga mahasiswa-mahasiswa gitu ya Pak. Bapak Mister apakah mengetahui yang numpang gitu ya Bang ya? Dari zaman Bongke ada nggak yang mahasiswa Pasti ada, pasti ada. Oh ini gue udah kayak gini, gue udah kayak gitu gitu ya. Kariska menangani teman seperti itu ada nggak? Pasti ada lah ya. Pasti ada. Yang kayak kerja kelompok gitu. Yang kerja mah kerja, yang kelompok mah kelompok gitu tuh. Iya gak sih? gitu ya, Oh gitu ya. Kerja kelompok kayak gitu ya. Yes, gitu. Oke. Dari Mr. Dadang itu mengatasi
apa namanya human error seperti itu apa hal biasa buat Mr. Dadang di Hal biasa sih. Men Pro ini? Yang pada akhirnya yang digali adalah pengetahuan mereka. Alright. Jadi bukan apa yang dilakukan mereka di mata saya secara langsung, tapi secara pengetahuan tetap saya gali. Terutama kemarin kan sudah terbentur di UTS tuh. Nah, siapa-siapa saja yang bisa ngomong, siapa aja yang ngerti permasalahan di dalam divisinya dan lain sebagainya, itu pasti ketahuan gitu. Walaupun nanti di hari H nanti ada yang tiba-tiba saya di depan terus ada yang angkat-ngangkat kursi gitu ya. Pencitraan gitu ya Bang ya namanya ya Bang ya. Nggak semudah itu penilaiannya nggak semudah gitu kan. itu. Oke lah By kalau proses, begitu. Saya merem. Lihat. Sejauh ini hal terberat untuk Summer Full of Star ada di titik sebelah mana? Itu siapa nih? Aku. Boleh Kariska atau Mister yang jawab? Kariska dulu kali ya. Oke, boleh. Masuk lagi ke kendala ya jadinya. Titik terberat ya yang tadi itu. Yang pertama karena pergantian struktur dan juga konsep sih. Karena mungkin dari konsep yang pertama yang bisa dibilang mangkrak gitu ya. Dan kita nggak bisa nih kalau untuk dilanjut ke konsep yang pertama ini sampai akhirnya kita konsul ke semua orang gitu yang bisa kita ajak discuss tentang Men Pro ini gitu, akhirnya sampai di konsep yang sekarang. Dan dari Rizka sendiri menanggapi hal tersebut itu merupakan salah satu proses pendewasaan sih, proses pendewasaan yang memang harus dijalani gitu sekarang, menghadapi orang yang seperti ini, karakternya seperti apa, menghadapi masalah yang sedang terjadi dalam kelompok itu seperti apa penyelesaiannya, dan itu ambil positifnya aja gitu dari semua permasalahan yang terjadi, ngambil positifnya aja gitu sebisa mungkin ya. Karena kan untuk membangun sebuah keprofesionalan diri juga sulit sekali gitu ya. Rizka juga sempat diskus sama Pak Dadang, Bapak gimana sih caranya untuk membangun keprofesionalitasan dalam sebuah manajemen event gitu ya. Kan menghadapi orang seperti ini seperti apa, menghadapi masalah seperti ini seperti apa penyelesaiannya, dan itu menjadi salah satu kendala yang emang masih bisa untuk diatasi. Gitu. Bahkan itu menjadi hal dasar ya untuk masalah ini ya. Dasar. Ya, mungkin kayak disiplin, keprofesionalitasan juga. Makanya kan adanya MK Men Pro ini harusnya ya untuk teman-teman mahasiswa nimbulin rasa itu. Karena bikin event di panggung nggak kayak ya biasa aja gitu ya. Harus punya ada timeline tiap divisi, bahkan punya apa ya rasa itu tanggung jawab dan lain-lain sih. Kesadaran diri lah ya. Iya. Berarti hal tersulitnya di sebelah situ gitu ya. Lebih ke koordinasinya. Koordinasinya. Bang, kita tadi mau nanya, katanya festival musik apakah sama persis dengan Coachella atau bukan? Ya kan? Tadi coba apa? Kak, gini Kak, sekarang kan festival musik ya. Ngundang siapa aja nih? Tadi kan udah konten-konten ya kan, udah penasaran ngundang siapa aja nih, Di? Kalau untuk gesternya sendiri ya kita cukup yang tadi Pak Dadang bilang kalau misalkan konsep itu harus yang sebisa mungkin diselaraskan dengan pertunjukannya gitu. Tapi untuk tahun ini di Summer Full of Star ini kita cukup jomplang nih untuk penampilan musiknya karena kita ada banyak sekali genre, kita ngambilnya all genre kan. Dari guest utamanya itu ada Tinky Winky, Dipsy, Lala. Gitu dong. Kaget lagi. spontan. Iya, banget Tom jadiin klip. Soalnya kalau saya nyebutnya nama lain nggak lucu. Harus Asep. Pokoknya harus Asep. Tapi Asep nggak nampil ya, tenang aja. Tinky Winky. Band Tinky Winky itu genrenya popang. Yes. Siapa nih yang suka mosing-mosing? Ya, nah harus beli tiketnya, oke? Terus kita juga ada koplo motif Yang suka dari koplo banget nih ya.
karena kebetulan kita dulu sempat ngubungin GS yang lagi viral ya pada saat ini. Siapa coba? Garam dan madu. Malam kills ini ya. Malam kills ini. Ya, itu Garam di tangan kanan. Salah dong. bukan dong, bukan. Masa Dan plak gitu ya. enggak dong. Dan cukup pricey juga gitu Iya, kan. oke, Ya oke. setidaknya kalau kita nggak bisa ngundang GS-nya, ya kita bisa bawain lagunya. Gitu. Malam kills ini. Iya. Oke, siap. Ada ini koplo motif ya. koplo motif ya. Genre anak Gen Z, DJ. Gen Z. Singalong juga ya. Yes, betul. Sing. Selain all genre juga kita ngambilnya yang bisa nyanyi bareng-bareng lah ya. Oke. Gitu. Karena ya Demen nih gue nih yang gini-gini festival nih. kan untuk happy-happy lah ya, gitu Yes. kan. Siapa yang lagi galau, asik, boleh langsung Raise pesan your tiket. hand. Raise your Opang hand. ada, tinggi wingki. Tinggi wingki. Koplo ada. Terus Ah, apa lagi terus nih? kita juga ada Sound of Rabies. Son of Rabia. Yes, itu genrenya orkes, dangdut gitu ya. Orkes dangdut. Selain ada koplo kita juga ada dangdut Dangdut. ya. Oke. Karena kebetulan kita juga masih ada keterkaitan kenal lah ya sama apa namanya? Oke. Yes. Oke. I know. Jadi bisa lah untuk serempet-serempet dikit gitu kan. Oke. Tapi Banyak Kak, kita. gua beli tiket 10. Cuma pengen nonton yang terakhir Kak, yang logo meong Kak. Logo meong ya apa Yang sih? band logo Abang, aku nggak tahu logo meong itu apa. Kasih Ada tahu bandnya. aku. Stanley ada. Yes. Karena kebetulan ini dia yang punya oleh Mr. Dadang. Jadi langsung aja, Bapak mau nampil nggak di Summer Day? Oke, dan ACC Oke. bungkus gitu Berarti kan. Ah, cuma kopi dong ya radisnya ya. Kelompok Kopi aja ya Pak ya. kelompok musik biasa saja itu. Riders paling muda di muka bumi nih. Gitu. Tapi kan kalau misalkan yang tadi kan udah menjurus ya, Iya, genre-genre. Tapi oke. Bapak sebagai yang mau nampilnya juga, Bapak mau nampilin apa? Apakah akan berkesinambungan juga sama konsep new wave ini gitu kan? Atau mungkin apa? Rahasia gitu ya? Oh. Apa mau ngambil genre apa nih Pak? Tadinya mau new wave ya, tapi setelah discuss dengan beberapa teman-teman yang membantu di Stanley Adams Iya. gitu, Layer. karena Stanley Adams itu kan nggak punya personil ya, jadi siapapun boleh masuk gitu. Nah kemarin saya lempar setlist yang new wave, sepertinya ini kayaknya nggak banyak yang respon ini. Pada nggak suka apa gimana nih gitu kan. Body statue ya. Statue. Lanjutin lagi. Padahal tadi saya mau yang begitu tuh. Tapi nggak lucu ya. Akhirnya ngambil ke konsep yang seperti biasanya. Stanley Adam Ya. kita bawa ska, terus rocksteady. Mungkin masih di roots Jamaican sound lah. Oke. Gitu. Oke, mungkin itulah ya. Kariska tadi kan festival musiknya ditawarkan banyak apa ya, banyak konten gitu, banyak guest. Jadi bingung pilih bajunya. Saran dong buat Iya, dashboard buat ya. Cici sama Bongki kalau datang itu akan langkah baiknya ngikut yang tadi koplo aja, dangdut aja, atau ke sebelah mana? Apa ada saran-saran yang hakiki gitu? Atau warna apa gitu? Warna Yap. apa gitu? Kalau untuk dress code sendiri kita ngambilnya ya warna-warni lah ya, tapi yang masih berkesinambungan sama ini sebenarnya masih berkesinambungan sama konsep sebelumnya yaitu K ya, masih 2000-an gitu kan baju-bajunya kayak warna oranye, warna ungu, pink gitu ya, pokoknya baju-baju yang neon, baju-baju yang ngejreng itu boleh dipakai di acara Summer Day, atau mungkin nggak sesuai sama konsep juga yang apa-apa, yang penting mah beli tiket itu yang paling penting mah. Emang Betul. acaranya di mana sih, Mister, Kakak? Iya, acaranya bakalan ada di FQ Pentirta yang bertepatan ya di panggung belakang. Panggung gembira. Panggung Gembira. Panggung gembira. Betul. Bongki tadi mau nanya sama Mister. Apaan? Iya kan? Oke. Tadi Mister Masih nih, ini ngomongin pertanyaan gong banget nih. Pertanyaan Masih, gong banget iya, nih. masih Punchline nyinggung. di podcast kali ini. Iya, masih nyinggung ini ya, kayak tadi yang Rizka bahas Pak. Jadi kan ini kan all genre ya. Apakah masih bisa kita sebagai dosen pengampu nih, apakah masih bisa kita bawakan gitu, dan konsep luar angkasa, apakah sebenarnya itu is okay apa gimana tuh Pak? Nggak apa-apa aja gitu, kayak
kan harusnya new wave kan harusnya. Iya iya. Kalau yang berkesinambungan, Ngerti. ya betul. Berarti Ini umum. di luar konteks. Iya. Kalau bisa diibaratkan di luar konteks. Mungkin teman-teman Diska ngambilnya untuk Prokasa dari dekorasi pengalaman nonton aja gitu. Biasanya Tetap yang itu biasa, apakah masih ya bisa dilaksanakan apakah gimana gitu? Ya itu kemarin satu pertanyaan yang nggak terjawab itu di UTS. Oh iya. Oh ini UTS-nya, UTS-nya Lisan. Kayaknya saya udah ngeblank deh Pak. Nggak bisa jawab. Ya itu sudah masuk semua tuh kan itu pertanyaannya sebenarnya kan kita UTS sistemnya satu-satu ya. Oke. Dibenturkan terus nambah divisi apa lagi sampai satu kelas akhirnya ya tetap nggak ada yang bisa jawab gitu. Ya pada akhirnya ya gimana yang namanya proses belajar ya. Iya. Setidaknya sudah tahu informasi bahwa sebuah branding image, branding identitas dan nanti bagaimana sistem marketingnya, setidaknya itu sudah tahu gitu. Walaupun implementasinya berbeda, ya sudahlah gitu. Yang penting secara 50% itu sudah sesuai dengan konsep ya, tema-tema outer space-nya gitu ya. Sisanya masalah penampilan atau sajian yang bakal ditawarkan kepada penonton ya pada akhirnya mengikuti anggaran yang tersedia gitu. Kalau dipaksakan mau new wave gitu misalkan, ya pada akhirnya ngundang Good Night Electric, ngundang di Upstairs, ya lumayan juga gitu Wah, kan. lumayan sekali. Weekend ya, ekspresif. Dikit kayaknya gitu. Apalagi ngundang Bottle Smoker gitu Waduh. dari Bandung gitu. Wadaw. Ya, dan mungkin selera musiknya juga nanti penonton, aduh, Bottle Smoker siapa nih? Iya, betul. Nah, gitu kan. Ya walaupun Ya, oke, tetap ada juga penikmatnya. Padahal Pasarnya menarik ya, gitu, pasarnya. akan memberikan pengetahuan yang baru gitu kan. Apabila anggaran tercukupi. Nah, gitu. Apa bang sekali lagi? Tercukupi. Oke Ya, lah. makanya silakan yang sponsor masih apa itu siapapun yang mau memberikan dukungan, ya kan, Rizka ya masih ada waktu gitu. Kita punya acara yang terselenggara di tanggal 14 Juni. Silakan masuk Betul, kerjasama dengan kami gitu Betul. untuk menguatkan kegiatan kita ini. Mungkin masih bisa Di bawah ini gitu Iya. ya. nah, PR tuh buat editor tuh harus ada tuh. Semangat editor ya. Nah, kontak. Kontak di bawah CP. ini. Iya, benar. Open sponsorship. Nah, Calling betul. out. Iya. Yes. Ya mungkin kalau ada sponsor besar nambah gue star mungkin ya. Mungkin sekali, mungkin banget. sekali. Sabar. Betul. Punya kontak di bawah ini nih. Nah, Di meja nih, pokoknya di bawah meja terus nih. harus ada nanti editor pokoknya gimana caranya. Semangat editor ya. Tulisnya di description box. Ya, bener banget. Oke, tapi ini kembali ke Rizka nih Kak. Tadi kan konsepan udah oke nih. Oke, Udah oke komunitas banget, juga. parah, gila. Terus Kacau. ngasih pengalaman yang luar biasa kepada penonton juga. Ya. Apa ada nggak open band lokal luar yap, ada yap, apa kayak gimana gitu? Untuk open talent sendiri ya kita ada untuk Ada. buka band-band yang emang sekiranya ingin menampil di acara kami gitu ya, karena mungkin acara kami juga dimulainya dari sore ya. Sore. Dan Dari selain sore. konten-konten yang diberikan juga ya pastinya juga harus ada yang rame-ramenya lah gitu kan, selain dari BMX dan lain-lain itu gitu kan. Kita juga ada open, kita juga udah buka dari kemarin. Oh, udah buka kemarin Yes, juga. dan udah ada beberapa juga yang masuk Wow, gitu wow, ya. wow. Ya sangat antusias sekali ya para audiens summer fans ini gitu ya. Dan alhamdulillahnya banyak sekali juga band-band yang emang mau gitu untuk menyumbangkan diri dia gitu. Dan kita juga nggak sembarangan ya untuk memilih band-band yang bakalan masuk gitu. Ada beberapa kriteria-kriteria yang harus dipenuhi juga gitu ya. Menarik. Betul. Jadi ada open band lokal juga, Ya, ada betul. juga konten ada. Ada pasti. Oh. Karena kan kita juga ada street food kan atau bazar gitu ya. Buat para audiens juga ya boleh banget kita nanti besok kayaknya lusa deh akan ada buka open tenan. Open tenan. Teman-teman yang mau open tenan di summer apa Bongki? Sama Ayo. Full Star. Kembali ya. Espos aja, espos aja. boleh. Expos. Oke. Nah, mungkin ini sih the last Last but not least, untuk Mr. Dadang, Mr. Dada. harapan untuk manajemen produksi dan untuk Mbak Rizka-nya. Wow. Silakan kata-kata terakhir dan promosi kali ya. boleh banget. Kata-kata terakhir. Dari Mr. Dadang dulu. Oke, Harapan silakan, Mister. MK member ini seperti apa ke depannya?
harapan yang pertama semoga lancar dan sukses. Amin. Terus semoga teman-teman yang ngontrak mata kuliah ini mereka menjadi tambah dewasa ya. Iya. Amin. Amin. Melalui proses ini, karena pendewasaan yang baik itu sengedumelnya kita itu tetap dilakuin gitu. Iya. Iya kan? Kewajiban mata kuliah ya. Kita nggak suka nih sama ini itu dan lain sebagainya. Kita nggak suka ini dan lain sebagainya, tapi tetap dilakuin gitu. Nah, Tetap berarti itu dilakuin. pribadi yang dewasa gitu. Mantap sekali, profesionalitas. Paling itu aja Oke, dari saya. oke. Dari Kariska. Apa nih harapan dulu kali ya? Harapan boleh. Semoga acara di tanggal 14 Juni ini dan dari sekarang sampai 14 Juni nanti berjalan dengan lancar lah ya. Amin. Terus nggak ada hambatan apapun ya, walaupun Amin. pasti akan ada ya gebrakan terbaru gitu. Tapi it's okay, I'm fine gitu kan, asik. Terus untuk teman-teman semua juga boleh banget dikepoin Instagram kita ya, Summer Day Showcase, karena di situ banyak sekali informasi-informasi dari mulai open talent, open tenan, open sponsor, guest star dan lain-lain gitu kan. Karena sampai saat ini juga kita masih ada penjualan untuk tiket, dan alhamdulillah yang kemarin juga udah sold. Sold Yes, out. udah sold out. Dan pantengin terus di Instagramnya juga, karena pasti bakalan banyak banget paket-paket yang lebih menarik gitu ya. Jangan lupa dibeli. Oke. Lupa dibeli ya untuk tanggal berapa Kak? 14 14 Juni 2025 menghadirkan banyak experience dan Iya. juga Yes, guest yes, star yes. menarik, Betul. sahabat-sahabat. event yang paling tunggu-tunggu ya. Betul. Summer Full of Of Stars. Summer Full of Star. Ada nggak? Udah ada jargonnya belum? Aduh, belum kali ya. Belum boleh di-spill? Nanti di Instagram aja Di ya. Instagram aja, di Instagram aja Instagram. Di Ya, Instagram. follow dulu ya. Berarti tahun ini tuh banyak excited baru ya? banyak banget. Inovasi Excited juga banyak baru. banget. Oke lah kalau begitu. Kita karena udah ada penutup ya. Tadi udah Bongki udah Iya. bilang penutup, akhirnya sudah harus ditutup. Tapi kalau emang masih mau ditutup nggak ini? Apa masih lanjut? Tutup aja. Apa udahan aja? Nanti dulu dong. Nanti dulu dong. Kita tutup aja. Oke, thank you Oke. untuk Mr. Thank you Mr. Dadang. Thank you Kariska. Tepuk tangan yang meriah. Amin. Sukses terus ya. Sukses Siap, terus. siap. Oke, Cica sama Bongki tetap pamit bisa undur diri ya. hadir di Hadir Aduh, dong. hadir Hadir. dong, Harus. Akhirnya mau menutup ya tadi ya. Oke. ekspresnya. Gimana ya ngomongnya? Expose. Belakang panggung aja kali ya. Pokoknya sukses terus buat acara 14 Amin. Juni. Amin, amin. Terima kasih teman-teman sahabat hangat yang sudah mengudara bareng kita berempat pada episode kali ini. Sampai jumpa di next video dan sampai jumpa. Cica sama Bangki pamit undur diri serta guest star kita kali ini. Oke. Obesitas. Obrolan seni tanpa batas. Iya. Aduh. Thank you, Mister. Thank you. Thank you. Thank you.